Hai Kak Sesakip 4215. Mari kita buktikan apa yang terjadi setelah kematian. Hanya itu yang bisa menjawab. Gak mau. Maaf ya, aku gak mau buktiin nunggu sampai nanti setelah mati baru aku dapat jawabannya. Aku gak mau. Bener, aku gak mau Kak Sesakip. Karena apa? Itu gak enak banget. Rasa menunggu dan menanti bertanya-tanya itu gak enak banget. Sesuatu yang tidak ada kepastian itu tidak enak banget. Istilahnya kayak gini, kita jalani hubungan nih, laki-laki sama perempuan, tapi cuma ngambang gitu, nggak ada kepastian, itu nggak enak banget, betul. Dan aku juga dulu pernah seperti itu, bukan tentang hubungan ya, tentang yang Kak Sakip pikirkan, seperti mari kita buktikan apa yang terjadi setelah kematian. Aku dulu pernah ada di posisi menunggu jawaban, kepastian tentang nanti kalau aku sudah mati, sudah habis di dunia ini tuh mau kemana tuh. Aku bertanya-tanya terus selama hidupku itu dulu ya. Dan apa yang aku dapat di dalam aku jalani hidup? Aku jadi sering kembali lagi ke dosa yang membuat aku selalu terbelenggu ya. Padahal udah niat mau bertobat, udah niat intens sama Tuhan, menjalani ibadahnya ya. Semuanya aku jalanin apa yang tertulis, yang diajarkan sama junjunganku dulu, seperti ini yang sunnah dan pardunya gitu aku jalani. Tetapi aku tetap tidak merasakan ada jawaban, tetap itu tidak bisa mengunci untuk aku tetap tidak bisa berbuat dosa. Itu masih bisa membuat aku jatuh di dalam dosa gitu ya. Tetapi sekarang berbeda Kak Sakip, semua udah ada jawabannya ya, sama kita percaya pada Tuhan Yesus. Saya beruntung, saya dipilih Tuhan Yesus, dan saya percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berikan saya kedamaian, memberikan saya jawaban akan kehidupan saya setelah kematian mau kemana. Itu ada jawabannya. Jawabannya itu di Alkitab ya, ada jawabannya di Alkitab Kak Sakip gitu ya. Nih aku kasih nih Kak Sakip yang aku percaya ya. Tuhan Yesus berfirman di Yohanes 14 ya, ayat 1 sampai 4 ya. Ini bagi saya adalah suatu kepastian bahwa saya tidak usah khawatir tentang tempat saya nanti sesudah kematian ya. Nih, Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Haleluya. Gitu Kak. Nah Kak, saya harap dengan saya beritakan ini firman Tuhan ya, dari Allah yang benar, yaitu Yesus HaMasiah, Yesus Kristus, kiranya Kakak juga memperoleh kebenaran dan tidak menanti-nanti jawaban setelah kematian mau kemana ya Kak. Karena gak enak banget, saya tahu rasanya ya. Nah tapi Tuhan Yesus memberitahu memang kalau kita yang sudah percaya kepadanya, kita akan mengerti bahasa-bahasa Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Tuhan Yesus mengajarkan ya,
semua melalui perumpamaan ya. Dan kita diberi karunia nih, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus diberi karunia untuk mengetahui kerajaan surga. Nah, kalau kakak percaya sama Tuhan Yesus, kakak juga akan diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Jadi nggak perlu nunggu sampai mati gitu. Nah, di sini ada firman Tuhan ya di Matius 13 ayatnya 10 sampai 13 ya. Di sini saat para murid bertanya sama Tuhan Yesus, mengapa Tuhan Yesus selalu berkata-kata melalui perumpamaan ya. Aku bacakan saja. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Tuhan Yesus menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Gitu, itulah spesialnya kita pengikut Kristus, kita diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Jadi kita ini tidak bertanya-tanya lagi setelah kematian mau kemana, karena Tuhan Yesus memberi karunia. Kuncinya adalah percaya sama Tuhan Yesus dan menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus ya, karena Tuhan Yesuslah Allah yang benar. Dia adalah juru selamat dunia, Dia adalah Allah satu-satunya ya. Gitu kak, kiranya kakak juga memperoleh kedamaian ya, karena kalau udah tahu nanti mau meninggalkan dunia ini kemana, kita akan peroleh kedamaian sukacita sejati kak. Itu yang aku rasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.